semuanya. Jadi di sini saya dan tim akan menyuguhkan konten mengenai study case terkait isu keamanan pangan. Nah, baru-baru ini ada isu keamanan pangan yang membuat geger warga Banda Aceh terkait penjual sate yang diduga menggunakan daging busuk. Nah, sebenarnya isu keamanan pangan ini sangat banyak dan terus berlanjut. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian terhadap keamanan pangan. Nah, sebelum kita masuk ke kasusnya, ada baiknya kita paham dulu, apa sih itu keamanan pangan? Nah, keamanan pangan merupakan sebuah tindakan berupa pencegahan dari cemaran, baik itu cemaran fisik, cemaran kimia, maupun cemaran biologi, serta kerusakan lainnya pada produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Nah, jadi keamanan pangan ini penting karena mempengaruhi tingkat kesehatan dari si konsumen. Apabila ada sebuah populasi atau masyarakat yang memiliki tingkat kesehatan yang rendah, maka bisa diasumsikan hal itu diakibatkan pangannya yang tidak baik. Nah, jadi keamanan pangan ini tidak hanya menyangkut produk jadi aja. Jadi sudah menyangkut dari bahan baku, pengolahan, baru produk jadinya. Dan tentunya ada syarat atau beberapa prosedur yang berlaku untuk penerapan hal ini. Sayangnya, keamanan pangan itu jarang sekali diterapkan. Seperti yang saya katakan tadi, hal ini diakibatkan masih kurangnya edukasi, terutama bagi pedagang kaki lima. Nah, jadi kasus ini berawal pada hari Kamis, tanggal 4 Juni tahun 2020, jam 11 waktu Indonesia Barat, di mana terjadi kedatangan pihak Polsek dan Kapolsek Baitu Salam, serta beberapa aparat desa ke rumah tersangka yang berinisial MY berumur 30 tahun. Nah, jadi kedatangan mereka ini didasarkan atas pengaduan masyarakat sekitar karena kerap tercium bau busuk dari rumah sang penjual. Dan tentunya hal ini membuat geger warga dan sangat cepat tersebar di platform Instagram maupun WhatsApp. Nah, jadi setelah dilakukan investigasi dan penyelidikan, ternyata sang penjual sama sekali tidak menggunakan ayamnya sudah busuk. Nah, jadi bau itu berasal dari limbah air bekas rebusan ayam atau yang kerap kita sebut dengan kaldu ayam, di mana sang penjual menampungnya dalam wadah yang cukup besar dan ditampung selama 2-3 hari sekali baru dibuang. Nah, kalau teman-teman masih ingat, percobaan dilakukan oleh Louis Pasteur, dia menggunakan medium kaldu ayam untuk menguji mikroorganisme. Nah, jadi dari percobaan itu tentunya kita tahu bahwasanya kaldu ayam merupakan medium yang sangat ideal untuk pertumbuhan larva atau yang kerap kita sebut dengan belatung. Nah, hal itu membuat bau busuk merebak hingga keluar rumahnya. Dan akhir dari kasus ini, sang penjual nyatakan tidak bersalah dan pihak Polsek bahkan memberikan bantuan dan arahan kepada penjual tersebut. Nah, jadi teman-teman, dari cerita tersebut, saya bisa menyimpulkan beberapa hal, yaitu sebaiknya tempat pengolahan dan tempat pengumpulan limbah itu jaraknya itu jangan dekatan karena dikhawatirkan akan terjadi kontaminasi silang di situ. Nah, dan ada baiknya juga diperhatikan kebersihan dari si karyawan. Si karyawan harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mengolah makanan tersebut. Dan juga peralatannya itu harus diperhatikan. Peralatan itu tidak boleh dalam keadaan kotor. Jadi setelah dilakukan pengolahan, itu peralatannya harus segera dicuci. Serta lingkungan tempat produksinya. Jika tempat produksinya itu kotor, maka juga dikhawatirkan akan terjadi kontaminasi silang yang akan mempengaruhi keamanan pangan pada produk yang akan dijual tersebut. Nah, terkait limbah. Nah, ini cukup menarik ya. Nah, jadi limbah itu stereotip masyarakat tuh negatif ya. Padahal sebenarnya limbah ini bisa dimanfaatkan, baik itu untuk limbah padat maupun limbah cair organik. Nah, jadi limbah ini bisa dimanfaatkan sebagai kompos organik yang bisa kita percepat penguraiannya dengan bakteri atau kita beli produk EM4. Jadi EM4 ini
lebih cepat untuk menguraikan komponen-komponen bahan organik yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi tanaman itu lebih subur. Apabila kita tahu bagaimana keamanan pangan itu dan bagaimana pengelolaan manajemen limbah yang baik, tentunya hal ini tidak akan terjadi. Nah, karena tidak semua penjual mengetahui atau mendapatkan edukasi mengenai keamanan pangan, maka kita sebagai konsumen lah yang harus selektif dan berhati-hati. Perhatikan produk yang akan kita konsumsi, jangan karena rasanya enak dan murah. Nah, khususnya untuk anak kos nih, jangan karena hal itu kalian terus asal makan aja tanpa memperhatikan aspek yang lainnya. Kita harus memperhatikan itu, apalagi mengenai expirednya ya, apabila itu makanan dalam bentuk kemasan, karena itu keterkaitan masalah keamanan pangan juga tentunya. Nah, jadi sekian dari konten untuk kali ini. I'm sorry if I had a mistake, and I hope what I said is gainful for us. Amin. Dan sekian untuk kali ini, ditunggu konten selanjutnya ya. Dadah. Hai Sobat Matek, makasih banget buat kalian udah nikmatin semua konten-konten kamu. Nah, buat kalian yang memiliki bakat seperti public speaking, di kasus, bernyanyi, bahkan untuk bisnis kalian bisa banget berdasarkan tampil di konten kita. Caranya juga gampang kan, bisa langsung kontak ya di sini. Oke guys, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.